وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا. إلهي لا تاكل نفسي لنفسي إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta para peserta musabaqah Syarhil Quran tingkat internasional Islamic Student Competition tahun 2025 yang kami banggakan. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli yang berbahagia, Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa sekaligus presiden pertama di Republik tercinta ini, dalam sebuah pidatonya dengan tegas beliau mengatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, maka akan saya cabut sebaru dari akarnya, dan berikan kepada saya 1000 orang tua, maka akan aku goncang dunia. Bukan hanya itu, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, sungguh di tangan pemuda-pemudilah urusan umat, dan di kaki pemuda-pemudi pula kehidupan umat. Ungkapan tersebut, hadirin, memberikan penjelasan kepada kita bahwa pemuda adalah tulang punggung penegak bangsa. Pemuda adalah ruh peradaban dunia. Pemuda adalah identitas real penerus zaman. Bahkan pemuda adalah lokomotif perubahan. Andaikan pemuda hari ini telah memiliki prinsip tegas, cerdas, dan lugas, pemuda yang senantiasa berpikir dan berzikir, kami yakin dan percaya pemuda-pemuda seperti inilah yang kelak akan mampu mewarnai tinta emas di atas peradaban dunia. Namun hadirin, yang terjadi saat ini sungguh mengharukan. Media cetak maupun elektronik senantiasa menampilkan pemuda-pemudi sebagai aktor tawuran, narkoba, free sex, saman liben, kumpul kebo, pemerkosaan, perampokan, perampasan, bahkan pembunuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Menarik masalah ini untuk dibahas. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan satu topik syarahan dengan judul Pemuda dan Masa Depan Bangsa. Sebagai landasan awal, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26 berikut ini.
Hadirin yang berbahagia. Lalu, apa hubungannya dengan ayat tadi? Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan ayat ini menceritakan sosok Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi yang kuat. Salah seorang anak Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa bekerja di tempatnya. Nabi Syuaib pun mengabulkan permintaannya. Berangkat dari kisah ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu, apa yang dimiliki oleh seorang pemuda agar ia mampu dipuja bak dewa, dipuji bak bidadari, kuat ilmu agar hidup jadi maju, kuat ekonomi agar hidup jadi mampu, kuat akidah agar hidup tidak ragu, kuat iman agar hidup punya malu, kuat fisik agar hidup tidak layu dan lesu. Namun hadirin, siapa yang tidak akan mengelus dada dan mengucapkan Astaghfirullahalazim ketika melihat generasi kita banyak yang tunduk dan takluk di bawah kendali ganja, narkotika, morfin, pil koplo dan cimen? Jika generasi kita seperti ini, paranormal mana yang sanggup taruhan, ilmuwan mana yang berani tanda tangan ketika melihat generasi kita yang hampir
hampir berantakan. Generasi seperti ini bukan sebagai pelopor pembangunan, yang terjadi justru sebaliknya akan menjadi generasi yang menghambat pembangunan, perusak peradaban, bahkan penghancur masa depan. Namun hadirin, dinamika hari ini telah memberikan warna dan sensasi yang sungguh ironi, menyayat hati dan merusak sanubari. Kalau dahulu kita sering disuguh dengan sinetron sidul anak sekolahan, tapi sekarang kita malah disuguh dengan sinetron anak jalanan. Kalau dahulu muda-mudi berbusana rapi pulang pergi mengaji, tapi sekarang muda-mudi berbusana mini pergi pagi pulang malam bawa bayi. Kalau kejadian sudah seperti ini, maka akan lahirlah pemuda berakhlak parah, takwa lemah, iman goyah, otak tak genap, westernisasi ditelan dan dikunyah, diajak berbuat baik agak, dicegah berbuat mungkar malah menjawab, lantak dirawanlah. Oleh karena itu, jadilah pemuda yang berhati mekar, berotak cermat, berakhlak Madinah, yang selalu berpenampilan keren, otak paten, ganteng panen, dan iman pun bermanen. Ketika tampil di tengah keluarga jadi pelita, tampil di tengah masyarakat jadi lentera, jatuh ke laut bak mutiara, tumbuh di muka bumi, harum laksana bunga cempaka. Tatkala menghadapi ilahi Rabbi, jutaan manusia berlinangan air mata. Surga terbentang luas menanti kehadirannya. Akhirnya kami menghimbau kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia, mulai saat ini marilah kita menanamkan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah dengan cara mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dari uraian tadi dapat kita ambil sebagai kesimpulan bahwa untuk membangun bangsa Indonesia ada 4 kriteria yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang pemuda. Pertama, pemuda yang kuat bekerja. Kedua, pemuda yang dapat dipercaya. Ketiga, pemuda yang di waktu siang ia bekerja dan berusaha, namun di waktu malam ia sujud di hadapan Allah memohon ampunannya. Keempat, pemuda yang memiliki integritas tinggi dan ilmu yang mumpuni. Sebagai penutup, Dewan Hakim, izinkan kami bersolawat. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak sembaut. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak sembaut. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian dan sekian. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.